Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Eh, Perkenalkan, saya Hilda sebagai konser gizi Mbak pada siang hari ini. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktu Mbak ya. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Amanda. Oh, dengan Mbak Amanda. Baik. Baik Mbak, sebelum mengenal lebih lanjut, saya izin menyampaikan tujuan saya nih. Tujuan saya di sini yaitu untuk memberikan konseling terhadap Mbak terkait dengan pola makan Mbak nih, sama dengan kesehatan yang lebih baik. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan durasi konseling ini 20-30 menit nih. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik. Nah, saya sambil izin catat ya Mbak. Silakan. Tanggal lahirnya berapa ya Mbak kalau boleh tahu? 19 April 2005. Oh baik. Umurnya? 20 tahun. Oh baik. Untuk berat badannya berapa ya Mbak? 95 96-an. Oh, tentang 95 sampai 96 Ya, Mbak? betul, betul. Baik. Untuk tinggi badannya Mbak? 160. Baik. Gini Mbak, nih saya kan hitung nih berat badan Mbak dan tinggi badan Mbak terkait dengan status gizi Mbak nih, atau indeks massa tubuh Mbak. Nih saya udah hitung nih, ternyata indeks massa tubuh Mbak tuh 37,10. Mohon maaf ya Mbak, saya gak bermaksud lain ya. Dikategorikan obesitas ya Mbak. Nah, untuk selanjutnya, apakah Mbak ada mungkin riwayat dari keluarga penyakit, atau Mbak sedang menjalani pengobatan tertentu nih? Oke, kalau riwayat keluarga itu dari ayah ada pernah mengidap obesitas, diabetes. Kalau pemulihan lagi ini kemarin baru aja berobat dan tes darah itu dinyatakan asam urat. Baik. Jadi lagi minum obat untuk pemulihan itu. Jadi Mbak sedang menjalani minum obat terkait dengan pemulihan asam urat. Oke, baik. Saya ingin lebih tahu nih Mbak terkait dengan asupan Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih pola makan Mbak tuh sehari-hari kayak gimana nih Mbak? Kalau sehari itu saya makan 3 kali sehari. Sarapan biasanya di jam 7 sampai jam 8-an, makan siang di jam 12 sampai jam 1, makan malamnya yang gak beraturan bisa di jam 7, 8, bisa sampai jam 10 juga. Oh, Masya Allah Mbak. Oke, baik nih. Karena saya pengen tahu nih apa aja sih yang sebenarnya Mbak makan nih. Nah, kebetulan saya akan bertanya terkait dengan di call 24 jam. Tujuannya tuh untuk mengetahui apa yang Mbak konsumsi dan Mbak minum selama 24 jam terakhir. Apa Mbak bersedia? Bersedia. Baik. Nah, saya izin bertanya nih Mbak. Untuk kemarin Mbak bangun jam berapa ya? Kemarin 6:30. Oh, 6:30. Pas Mbak bangun nih, apakah Mbak mengkonsumsi sesuatu? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak Oh, minum, baik. makan enggak. Oh, baik. Mungkin setelah itu sarapan pagi mungkin apakah Mbak mau mengkonsumsi sesuatu? Kemarin enggak keburu karena kegiatannya juga pagi. Mungkin ada cemilan selain makanan makan pagi? Kalau di pagi sampai siang enggak ada. Nggak ada. Ya, baik. Nah, siang nih makan siang, apakah Mbak mau mengkonsumsi sesuatu? Kalau di siang di jam 1-an itu saya makan kue tart bolu gitu. Dan boleh. makan siangnya di 2:30-an. Kalau boleh tahu nih Mbak, bolunya segimana ya? Ini saya ada buku foto makanan, mungkin Mbak bisa menunjukkan seberapa mungkin. Segini Mbak? Iya betul, Oh. kayak ini. Oh iya, baik Mbak. Satu potong ya Mbak? Satu potong. Oh baik, berarti kuenya tadi satu potong ya? Oke. Itu di jam berapa ya Mbak lebih tepatnya? Di jam 1. Jam 1. Ya. Untuk makannya tadi makan siangnya apa Mbak? Makan siangnya kemarin ada nasi putih, terong balado, oseng usus sama sosis crispy. Nasi putih, terong balado, oseng usus, sama Sosis crispy. sosis crispy ya Mbak? Oke Mbak, saya nih pengen tahu nih Mbak, kira-kira nasinya tuh segimana nih Mbak? Karena kan ada takarannya nih Mbak. Ya. Nih,
Kalau boleh tahu kemarin Mbak konsumsi nasinya segimana? Yang ini Oh, yang A ya Mbak? Betul, Oke, yang A. baik, baik. Yes. Untuk terong balado kira-kira Mbak kemarin konsumsinya segimana ya Mbak? Mungkin segini, mungkin yang A. ini. Mm-mm. Cuma dikit ya Mbak, Cuma cuma dikit. buat sayuran dikit aja. Mm. Oke, baik Mbak. Baik Mbak, untuk oseng usus nih kok Sama kok. sama Sedikit, dikit, dikit. banget. Bentar ya Mbak, saya pengen tahu mungkin segimananya. Ini Mbak, segini. Satu, iya, ya. Satu tusuk berarti ya Mm-mm. Mbak, cuma udah dibuka tutupnya. Baik. Sama sosis crispy. Iya. Sosisnya segimana nih Mbak? Satu yang ukuran normal sosis sih. Iya, yang satu potong itu yang Mbak, satu buah. Oh iya. Nah, pada jam hari itu Mbak ada konsumsi lain nggak? Minumnya sih paling Minumnya kalau boleh tahu minum apa? es cincau, Masya Allah, baik, baik. tapi dibarengi minum air putih juga. Oh iya. Es cincaunya itu berarti isinya apa aja Mbak? Selain cincau gitu. Cincau aja, tapi mungkin itu ditambah sirup koko pandan karena berwarna merah. Kira-kira nih Mbak, sirupnya tuh manisnya tuh segimana nih? Sedang atau mungkin manis banget? Manis, sedang sih, tapi sedang. lama-kelamaan mudar karena mungkin karena es. Oh, esnya, iya baik Mbak. Baik Mbak, apa ada cemilan di selingan antara itu? Nggak ada, tapi makan dikit lagi bolu yang tadi siang, Oh, yang sebelum makan siang itu. kalau boleh tahu bolunya segimana nih Mbak? Sedikit sih, lebih kecil daripada yang tadi. Setengah potong berarti? Mm. Oh iya. Oke Mbak, di jam malam nih apakah ada makanan konsumsi? Malam makan nasi lagi Nasi. di jam 8:30-an. Itu pakai telur bakar dan juga telur dan tahu bakar. Telur dan tahu bakar. Telurnya dibakar juga, tahunya Iya, tuh dibakar juga Mbak? betul. Oke. Telur Berarti bakar di malam itu nggak ada konsumsi sayur? nggak ada. Oh nggak ada, baik ya. Mohon maaf nih Mbak, sayur. Nasinya seberapa nih kalau boleh tahu? Oke. Kemungkinan yang B. Yang ini ya Mbak? Betul. Oke. Di 200 gram ya Mbak konsumsi nasinya. Untuk telurnya nih Mbak, kan telur bakar nih, kira-kira telurnya gimana nih? Kira-kira telurnya segini Mbak? Betul, Cuma satu buah. satu buah. Oke, baik Mbak. Untuk tahunya Mbak, itu kan tahu bakar ya Mbak? Ya. Kira-kira tahunya segimana ya Mbak? Nah ini Mbak, kira-kira tahunya segimana nih? Yang F. Yang F. Mm-mm. Berarti masih tergolong kecil ya? Kecil. Oh baik, baik. Tahunya dibakar juga ya Dibakar Mbak? juga, tapi enggak yang sampai kering karena itu masih basah gitu tahunya. Masih basah. Ada konsumsi lain nih Mbak di jam malam tersebut? Nggak ada, langsung minum air putih terus selang 1 jam tidur. Oh, air putih. Dari Mbak tidur sampai Mbak bangun lagi itu ada konsumsi lain? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Baik Mbak, saya akan mengulang apa yang Mbak konsumsi selama 24 jam terakhir. Di pagi hari Mbak tidak sarapan, diganti di makan siang nih Mbak ada makan bolu di jam 1 potong, bener kan Mbak? Betul. Betul. Baik, terus di jam 14.30 Mbak makan siangnya di jam-jam sore. Betul. Ada nasi, usus, terong balado, sama sosis crispy. Untuk minumnya ada es cincau di sirup yang manis tadi, ditambah dengan air putih. Nah, untuk
makan malamnya ada nasi, telur, tahu sama minumnya air putih, dan juga tidak makan atau konsumsi lainnya dari malam sampai tidur bangunnya itu. Baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan SPFQ nih Mbak. Itu tuh tujuannya untuk mengetahui frekuensi makan Mbak, dan juga kebiasaan makan Mbak dari mulai harian, bulanan, mingguan, dan tahunan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak biasanya kalau makan nasi segimana Mbak? Per hari atau mungkin per bulan? Oh, kalau per hari bisa 2 sampai 3 kali. Oke, baik. Kalau untuk mungkin dari roti, apakah ada konsumsi Mbak? Jarang sih, bisa dibilang 1 bulan tuh ketemu roti 1 sampai 2 kali aja. Baik. Kalau untuk mungkin dari umbi-umbian ya Mbak, kayak ubi, singkong, atau jagung kayak gitu-gitu. Itu saya jarang nemu dan jarang makan juga ubi. Ya, setahun bisa 1 sampai 2 kali malah. Oh, tahunan ya Mbak ya? Iya. Oke, baik Jarang Mbak. nemu, jarang beli juga. Oh, jarang beli juga. Nah, untuk lauk hewani nih Mbak, proteinnya ayam nih. Biasanya konsumsinya berapa kali nih? Ayam bisa sehari 2 kali. Oh, sehari 2 kali ya Mbak? Iya, makan siang, makan malamnya. Dan itu jenis ayam olahan bakar, ayam bakar. Bakar gitu ya Mbak? Untuk telur nih Mbak, kira-kira berapa frekuensinya? Seminggu bisa 3 sampai 4. 1 sampai 4 kali berarti. 3 sampai 4 ya Mbak. Baik. Mungkin dari daging sapi Mbak, apakah ada suka? Daging sapi kebetulan jarang nemu ya kalau di sini, maksudnya jarang beli. Terakhir makan itu bulan Juni, berarti sebulan yang lalu. Dan itu gimana ya? Itu jarang makan sih, nggak yang pokoknya ada setahun 5 kali lah. Berarti Nggak yang rutin setiap bulan ada gitu, nggak tiap hari apalagi nggak. Mungkin dari kayak apa sih, ikan laut nih Mbak, kayak mungkin udang, ikan laut, cumi, apakah Mbak konsumsi itu? Jarang, tapi pernah beli nasi goreng yang topping campuran seafood. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak, toppingnya tuh apa? Kalau apa? Topping nasi gorengnya, seafoodnya mungkin spesifiknya udang. Iya, udang yang kecil, terus mungkin itu bakso ikan, iya. Itu paling. Oh, baik Mbak. Atau enggak pernah ini cumi bakar yang panjang itu. Oh, yang seafood gitu ya? Iya, itu pernah itu. Itu biasanya berapa kali Mbak? Gak sering juga sih itu, kalau lagi jalan terus nemu beli, nah itu aku lupa, tapi pernah gitu. Oh iya, baik. Berarti mungkin frekuensinya bulanan atau tahunan? Mungkin tahunan ya. Karena nggak sering banget. 1 sampai 2 kali ya? Ya betul. Dari lauk nabati Mbak, kayak kacang-kacangan nih, biasanya Mbak konsumsi apa? Kayak mungkin dari tempe? Kalau tempe ada tapi nggak sering juga. Tahu mungkin. Tapi kalau kacang secara langsung, yang olahan kacang yang masih jadi kacang, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Kalau olahan yang udah jadi bentuknya lain, itu mungkin sering gitu. Sering yang tapi nggak tiap hari juga. Kalau boleh tahu nih Mbak, tempenya tadi segimana nih frekuensinya? Bisa sebulan 3 kali, karena ganti-ganti menu yang ada di warung nasi. Oh lah, iya baik. Tahunya nih? Tahunya juga sama. 3 kali per bulan itu ya Mbak? Karena tahunya juga sering diselipin nih kayak sayur, tumis sayur sawi, itu ada tahunya gitu. Baik. Nah, untuk sayurannya nih Mbak, Pak, karena tadi dari Mbaknya juga asam urat nih, saya pengen tahu nih konsumsi bayam Mbak nih segimana? Kalau bayam gak sering juga, tapi karena kalau dulu pas sebelum diagnosa asam urat ini sering sih tiap hari, bahkan hampir setiap hari di 1 minggu itu sering makan bayam. Tapi bayam kalau setelah didiagnosa asam urat baru 3 hari yang lalu makan bayam. Berarti bulanan ya Mbak hitungnya ya? Ya, bisa dibilang gitu, bulan.
Baik mbak, mungkin dari kangkung Enggak pernah. nggak pernah Nggak makan, nggak pernah sama sekali. Sawi nih mbak, sayur putih, sawi, sawi putih. Itu kayaknya kayak tahu tempe tadi. Kayak dicampuran gitu ya mbak. Baik, baik. Kira-kira nih biasanya berapa nih per hari atau mungkin per bulan? Per bulan sih kayaknya 3 kalian juga. Mungkin kayak brokoli mbak, Jarang. jarang banget. Wortel, Wortel kayaknya sering, tapi itu namanya juga di sayur. kayak Di sayur. campuran gitu ya mbak. Campuran. Biasanya berapa kali nih frekuensinya? Sama sih Kira-kira kayak sawi tadi. 3 bulanan ya mbak. Oke baik mbak. Untuk ini mbak, buah-buahan biasanya mbak sering konsumsi buah jeruk mbak? Ya sering. Berapa kali nih? Tapi karena seringnya tuh waktu di rumah waktu liburan sih. Kalau Ya. di rantau ini Jarang. jarang. Biasanya di es jeruk sih, minta es jeruk yang gulanya dikit. Oh iya baik baik. Biasanya nih berapa kali nih frekuensinya mbak? Kalau es jeruk itu Mm-mm. bisa setiap hari. Es jeruk hampir setiap hari mbak? Betul. Walah, Hampir setiap hari, di antara dimakan siang atau dimakan malam. berarti 1 kali per hari Iya. ya? Oke baik baik. Untuk apel mungkin Kalau jarang. jarang. Kan gak suka juga. Oh gak suka Nggak suka apel. Kalau pir? Pir ya kalau lagi liburan dibeliin apel. Iya. Kok pir? Iya, Iya iya, nggak kok apa-apa apel lah, pir nggak pir pir. Ya baik. Biasanya nih pir tuh berapa kali nih frekuensinya? Berarti setahun 2 kali 3 kalian. Oh, per tahun berarti ya mbak? Iya Jarang ya karena berarti? di rumah Oh, sering iya. makannya pas libur aja. Pas libur ya, di Iya. rantauan tuh jarang ya. Mm-mm. Anggur mbak? Anggur sama. Makanya Jarang. tuh kalau pas libur. Oh berarti kalau mungkin dari buah-buahan itu pas hari libur ya. Kalau yang bener tiap hari ada makan buah tuh pas libur. Oke baik baik. Di sini cuman di iniin pas es jeruk, minum es jeruk. Baik mbak, kalau mungkin dari minuman kayak es teh. Es teh jarang sih, mingguan bisa, hampir bahkan sebulan lah. Sebulan tuh cuman beberapa kali, bisa 3 sampai 4 kali doang. Kalau mungkin dari kopi Kopi sebulan juga bisa sebulan. 2 sampai 3 kali lah. Karena takut juga karena kena mah. Oh mbaknya berarti ada mah juga. Iya. Oh baik. Mungkin minuman manis lainnya mbak? Gak ada. Enggak ada sih. Ya paling kalau ketemu es teh, es jeruk, kopi. Kayak snack gitu mbak, kayak cemilan mungkin. Cemilan paling kayak martabak, kayak kue pancong, terus es krim. Kalau boleh tahu nih, biasanya kan martabak mbak biasanya berapa kali nih? Itu enggak sering, sebulan paling 1 sampai 2 kali aja. Sampai 2 Ya, kali. itu pun porsi yang mini yang Yang sebulet, martabak mini itu. Baik. enggak yang lebar gitu. Kalau untuk pancong nih mbak, kira-kira segimana? Sama sih itu juga, Sama. tapi yang enggak di waktu yang sama. Oh iya, di waktu yang gak berbarengan. Es krim. Es krim sama 1 sampai 2 kali doang sebulan. Oh baik. Udah mbak, apakah mungkin ada yang kelewat kayak konsumsi hal lainnya? Udah sih, Oh, gitu udah. aja, ya. Oke. Baik nih mbak, setelah apa yang telah mbak bawakan tadi dari Riko dan juga SFFQ terkait dengan riwayat permasalahan tadi, mbak diketahui bahwa mbak tadi ada riwayat asam uratnya juga. Nah, saya izin nanya nih, apakah ada yang mbak pantangi nih makanan yang menurut mbak perlu dihindari dulu? Apakah ada? Ada, kalau sementara ini saya menghindari makanan sayuran hijau sama bentuknya kacang-kacangan dan juga jeroan. Oke baik. Oke. Untuk aktivitas fisiknya mbak nih, kalau aktivitas sehari-hari kayak gitu kayak gimana ya mbak? Aktivitas sehari-hari kan karena kuliah, kalau berangkat tuh biasanya naik ojek online, kalau pulangnya biasanya jalan kaki. Dari kampus ke Dari kampus ke sini itu kurang lebih 1,5 sampai 2 kiloan, itu rutin berarti tiap hari mbak? hampir tiap hari. Oke. Mungkin dari di luar aktivitas tadi ke kampus itu apakah ada aktivitas lain gitu loh mbak? Ada, tapi itu juga belum rutin yang tiap minggu, tapi kalau akhir-akhir ini tiap minggu ada jalan, meluangkan waktu untuk jalan pagi, itu bisa jalan pagi sampai 5 kilo. Oh baik.
apakah nih mbak pas ketika mbak ngerasa stres sama mungkin dari pekerjaan atau kegiatan mbak ada konsumsi makanan atau cemilan yang ngerasa itu bisa buat meredakan stres? Mungkin tadi ya yang kayak martabak, kayak es krim, kayak kue pancong yang kayak gitu. Nih kalau boleh saya tahu nih mbak, kenapa ketika mbak stres itu mbak langsung pilih aku mau beli ini, kayak martabak tadi, es krim dan juga kue pancong yang mbak sebutkan? Spontan aja sih, kalau nggak lagi iseng scroll online food, apa kayak GoFood gitu, itu memang kebetulan kayak yang enak dan kebetulan situasi yang lagi stres itu ya langsung spontan aja sih, nggak yang udah direncanain pengen beli ini gitu. Oh, oke, baik. Emang Tapi kebetulannya menunya es krim misalkan, oh yaudah langsung beli. tapi setelah mbak makan kayak maaf, es krim kayak gitu, itu ngerasa mbak ngerasa lebih baik atau mungkin ngerasa kayak lebih fresh pikirannya? Iya, lebih enak, lebih ya enjoy jadinya sih. Oh, ini lebih enjoy ya. Oke, baik. Saya mau nanya nih mbak terkait lingkungan makan mbak atau mungkin terkait dengan lingkungan makan mbak sehari-hari itu kayak gimana? Oke, kalau lingkungan ya mungkin karena saya tinggal di asrama dan sering banyak yang nawarin beli makan bareng. Nah mungkin itu yang ubah kayak itu juga yang tadi yang beli es krim, beli martabak juga itu dipengaruhi sama lingkungan asrama yang sering ngajak beli bareng. Oh lah, mungkin dipengaruhi dari temen-temen yang ngajak Iya, bareng. Oke. di grup. Oke, baik nih mbak, karena dari yang telah mbak sebutkan tadi, saya punya solusi atau mungkin alternatif sebutannya. Tadi kan mbak sering mengonsumsi yang manis-manis, kayak mungkin dari es teh, es jeruk, es krim, martabak, pancong, terus juga mungkin dari makanan mbak yang dibacem dulu kan biasanya itu kayak dimarinasi sama yang manis-manis sebelum ditambahin kecap. Nah, saya mau kasih mbak pilihan, apakah mbak mau tetap mengonsumsi itu atau mau mengurangi itu? Setuju mbak buat mengurangi konsumsi manis-manisan? Setuju. Setuju. Nah, untuk mungkin dari yang mbak menghindari atau karena dari asam uratnya kayak seperti tadi sayuran hijau, jeroan, kacang-kacangnya, mbak emang tetap mau menghindari atau mengurangi asupannya atau frekuensinya, atau mungkin diganti dengan sayuran hijau yang rendah purin? Tetap pengen makan tapi dikurangi frekuensinya dan juga berusaha untuk makan yang lain yang purinnya lebih rendah. Oh baik mbak. Selanjutnya nih mbak, untuk ini lingkungan makan, apakah mbak bakalan tetap saya mau ikut nih ke temen karena beli ini kayak tadi pancong, martabak nih, atau memilih membeli makanan sehat lainnya dengan cara tetap menghargai apa yang teman mbak tawarin gitu? Mau membeli makanan yang lebih sehat tapi tetap menghargai. Oke, ya satu lagi nih mbak, saya mau ngasih solusi nih. Tadi kan mbak kalau ngerasa stres nih dalam mungkin dari berkegiatan, dari tugas, mbak nyemil, bukan nyemil ya, kayak mungkin makan kecil-kecilan gitu kayak martabak, mungkin terus pancong sama es krim. Mbak mau tetap milih makan seperti itu kalau lagi stres atau diganti dengan cemilan yang lebih sehat? Pengennya sih lebih memilih makanan lain yang lebih sehat. Oke, baik nih mbak, karena mbak setelah setuju nih dengan rencana atau solusi alternatif dari konseling kita hari ini, saya pengen tahu nih apa yang tadi saya jelasin ke mbak terkait itu, apakah boleh mungkin diulang dikit-dikit gitu mbak? Oke, tadi solusi yang ditawarkan saya memilih mengurangi makanan yang manis-manis, terus juga akan mengurangi frekuensi makanan yang saya pantang seperti sayur-sayuran hijau dan juga kacang-kacangan, terus juga akan memilih makanan lain sebagai cemilan tapi yang lebih sehat. Baik nih mbak, karena kita udah setuju nih, udah sepakat nih terkait dengan solusi itu, saya pengen tahu lebih lanjut perkembangan mbak nih. Bagaimana kalau misalnya saya jadwalkan konseling lagi di 1 minggu ke depan, apakah mbak bersedia? Bersedia. Baik, kalau boleh tahu di hari apa, mungkin jam berapa? Di hari Minggu jam 10 aja. Seperti hari ini? Betul. Baik mbak, karena mungkin konseling hari ini sudah selesai, semoga apa yang saya
paparkan terkait dengan permasalahan Mbak ataupun solusinya itu bermanfaat bagi Mbak, dan tentunya apa yang sudah kita sepakati itu berjalan dengan lancar. Dan mungkin besok akan kita pantau perkembangan lebih lanjut terkait dengan apa yang telah kita sepakati. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak karena Mbak telah bersedia terkait dengan konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila mungkin ada perkataan saya yang tidak enak untuk didengar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak.